Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita hari ini ayat nyanyian kita cuma satu ayat untuk mempersingkat waktu. Jadi ayat pertama kita langsung pergi. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tenangkan hati dan jiwa kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 31 ayat 1. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon penuhi dan terangi hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menuju Tuhan dari penyanyi nomor 478.
tahun 1996 pasal 13 tentang pemerintahan. Kita mempercayai dan menyaksikan pemerintah yang berwibawa datang dari Allah untuk mewujudkan keadilan, melindungi, memelihara, melawan kejahatan dan menyediakan yang perlu bagi warga negara dan kehidupan umat. Yesus Kristuslah dasar dari gereja yang hidup di dunia ini. Dan kita juga menyaksikan bahwa Allah yang memberikan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kita mengingat bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan ajaran ini, kita menekankan Allah yang memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita menekankan Yesus Kristus, Panglima Gereja, sebagai jalan kita untuk meminta. Kita menekankan cita-cita dan tanggung jawab warga masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, kasih, damai, dan kesejahteraan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kita menekankan bahwa kita turut serta menegakkan dan memelihara kebenaran. Demikian juga turut menikmati hasil pembangunan nasional. Gereja terpanggil mendoakan pemerintah dan aparatnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memberikan kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 682. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak lahir kami sudah berkelima di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dan nyanyian nomor 475. Yeremia 34 ayat 12 sampai 16 kita baca secara responsori. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Inilah firman Tuhan kepada saya, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan Misir. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menghabiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menentukan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian AKBP.
sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Para remaja, marilah kita mendengarkan kata jemaat kita di dalam Injil ini. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu remaja yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan waktu jemaat kita pagi hari ini, 17 Agustus, hari kebangkitan. Minggu kita yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan COVID. Hiduplah sebagai orang merdeka. Minggu 17 Agustus 2025. Ada Romawi 2, Aneka Warta. Yang pertama, rapor pendeta KBP Distrik 20 Kepri. Di hari Senin, tanggal 10 Agustus 2025, Borhat do Panita Resota Mando di rapor pendeta KBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Nah, dipatupa di Kawal Resort Tanjung Pinang. 2. Pengadaan guru agama Kristen. Margine rapor Pangladur Dohot orang tua siswa. Nah, dipatupa di tanggal 10 Agustus 2025 tentang pengadaan guru agama Kristen di tingkat SMTA di Pulau Tundur. Manotopon Saudari Dian Novi Margarita SPD, alumni Institut Agama Kristen Tarutung, KB guru agama Kristen tingkat SMTA di Pulau Tundur terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025. 3. Upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Napa 80 tahun di Minggu Sadarion tanggal 10 Agustus 2025 pukul siang di Paru-Paru upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Napa 80 tahun di Garijata. 3. Romawi jadwal pelayanan harian. Yang pertama di hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 pukul 15 partainya sekolah minggu sektor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 di kediaman Amang Hasitohan Berubah anak kita Diana. 2. Di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 19.30 partaian keluarga sektor 1 di kediaman Amang Pendeta El Simbolon Bogu Sida Bariba.
3. Di hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 19.30 pasangan keluarga sektor 4 di kediaman Amang C Sinaga Boru Senturi. Yang keempat, di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pukul 19.30 pasangan keluarga sektor 5 di kediaman Inang Opung Jonathan Boru Senegal. Kemudian yang kelima, di hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 pukul 19.30 pasangan keluarga sektor 6 di kediaman Amang S. Jennifer Boru Siaan. Dimulai dari nomor 6 sampai nomor 11 berjalan sebagaimana biasa. 4 Romawi Ayah 5 Romawi keuangan dunia, 6 Romawi rincian Naruto permingguan, 7 Romawi rincian kehadiran tumpah banyak keluarga. Dapat kita lihat di grafik acara kita masing-masing. Pemberitahuan juga untuk setelah ibadah, jangan kita pulang dulu karena kita akan melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di gereja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 53 sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sukacita firman Tuhan untuk kita pada minggu yang berbahagia ini dikaitkan dengan tonggak sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi bagian sukacita syukur kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. 1 Petrus pasal yang kedua, mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Ayat 11 saya katakan, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah kepada Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kebijikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, taatlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, sukacita kita hari ini luar biasa karena pada tanggal 80 kita merdeka. Tonggak sejarah 17 Agustus itulah titik itu gerbang kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Ini yang kita rayakan dan dikaitkan oleh firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka. Oleh karena rahmat Tuhan yang Maha Besar, kita telah diantarkan dari jalan Jordan hingga luhur, diantarkan kepada kemerdekaan. Berarti nama Tuhan yang bekerja di sana, dan Tuhan bekerja memerdekakan kita untuk bangsa Indonesia khususnya. Tetapi Tuhan memerdekakan kita yang lebih besar dan untuk seluruh dunia, yaitu Kristus telah memerdekakan kita dari dosa dan kematian. Sudah selesai penjajahan dosa dari Adam dan Hawa ketika Yesus mati di kayu salib. Sudah selesai, kita sudah merdeka. Dan lebih faktanya, kemerdekaan itu menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya. Yesus pakai pada hari ketiga. Berarti selama 3 hari Tuhan Yesus melawan jiwa-jiwa dosa, melawan kekuatan-kekuatan dosa, yaitu langsung ke markasnya iblis itu, yaitu kuburan yang membusukkan tubuh kita ini, dari kita ini, dan menghentikan pergerakan kita.
Jadi kita sudah merdeka dari Adam, Hawa sampai hari ini dan sampai beristirahat di bawah ini. Siapapun yang lain nanti ada susu kita. Kalau mereka percaya pada Yesus, mereka adalah orang yang merdeka. Ketika kita percaya Bapak Ibu pada Yesus, itulah kita semua merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Itu satu hal. Tetapi persoalan kita sekarang, Bapak Ibu, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Nah, ini adalah yang menjadi persoalan. Tadi di awal ini dikatakan di ayat sebelah sini, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya engkau sebagai pendatang dan perantau menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang dalam jiwa. Yesus telah berjuang dalam jiwa dan selesai ketika Yesus hidup di dunia dan mati. Kenapa kita tidak? Malah kita isi kemerdekaan ini dengan menjauhkan dan segala keinginan dosa-dosa, termasuk dosa dan Hawa. Ini tugas kita Bapak Ibu. Hiduplah sebagai orang merdeka, karena barang saya percaya pada Yesus adalah orang yang merdeka. Yang lama sudah berlalu, kisah Adam yang sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh sebab itu karena kita hidup dalam diri kita, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita, kita segambar dengan wajah rupa Kristus. Sehingga jiwa kita, batin kita, kalau kita sudah jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang terbangun, jiwa-jiwa yang merdeka. Sehingga kita bisa mengendalikan dosa itu. Tidak ada yang tidak bisa kita kendalikan, semuanya bisa kita kendalikan dosa itu. Tergantung niat hidup kita. Jadi Kristus dari dalam hati kita, roh kita, jiwa kita. Ketika Yesus mengembuskan nafasnya kepada murid-murid Yesus, setelah Yesus bangkit dari matinya, lalu Yesus mengembuskan nafasnya, rohnya kepada murid-muridnya, sehingga mereka boleh kekuatan kemerdekaan, sehingga mereka berjuang memberitakan Injil, mengisi kemerdekaannya dengan jiwa-jiwa terbangun dan terpilih. Nah, bagaimana kita Bapak Ibu? Memang orang Yahudi pada waktu itu sangat terkenal kejahatannya. Maka dikatakan kalau kau merantau jadi orang pendatang, milikilah jiwa merdeka. Apalagi engkau merantau berdatang di tempat lain, sudah tersebar informasi ke tempat itu orang Yahudi orang yang jahat. Nabinya jadi dibunuh. Jangan-jangan nabinya Yesus pun dibunuh. Jadi sebelum kita merantau Bapak Ibu, tempat itu telah mengetahui bagaimana orang mata. Agak susah di orang mata merantau. Karena pembunuhan, kisah pembunuhan berdarah misionaris dari Amerika sini pendeta Musa dan Lima mati di New Upin. Maka katanya di sana dimakan dagingnya. Terkenal orang mata terlibat, makan daging. Jadi manusia dimakan. Karena semua yang ada apa? Sudah dimakan. Kalau kami kursi masuk dimakan. Jadi ini kok susah memakan dulu, merantau. Merantau makan, respect, suka makan daging lagi. Jadi supaya dan kesannya berbeda hal-hal kita dengan jiwa-jiwa merdeka Bapak Ibu, orang Batak, orang yang betul-betul dekat dengan Tuhan, berdamai, pembawa sukacita, yang masih dikirnya sisa-sisa bawaan dari dosa Adam dan Hawa itu Bapak Ibu, yang saling menyalahkan, jarang menyalahkan, bukan aku Tuhan, istriku ini lah. Soal baik dan aku moga-moga saya pulang bersuku bila kau tahu gimana masalah perempuan ini buat semua ini awak saudara itu di sini mengudara belum tahu juga upaan pak sampai situ pada buat ada ular bahasa di budaya koi ada firman Tuhan itu manusia, bukan itu iblis. Jadi dibedakan kapal iblis yang kapal manusia. Jadi manusia itu setengah malaikat Tuhan, setengah adalah jasad awalnya. Sebelum berdosa. Setelah manusia berdosa, manusia itu manusia.
hilang setengah malaikatnya. Mahkota Allah telah hilang. Begitu mesranya hubungan Adam dan Hawa di dalam terang Tuhan, jiwa yang terbawa bersama Tuhan, tiba-tiba hilang mahkota Tuhan gara-gara iblis. Nah, kita Bapak Ibu mengatur 3 tahun dari Manara kuliah dan Bapak mungkin ada 10 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Ada kekerasan di bumi, dia orang-orang bahwa kita bersyukur bisa hidup, eksis. Bagaimana pandangan orang Sikari tentang orang Batak, apalagi warga Galilea, supaya jangan ada yang fitnah kita, supaya jangan ada yang pikirnya negatif tentang orang Batak di tempat kita orang baru. Hiduplah sebagai orang merdeka, hiduplah sebagai jiwa-jiwa terbangun, jiwa-jiwa yang terpilih, jiwa-jiwa yang merdeka. Artinya kita serupa dengan Kristus, sehingga kita dari awal ke akhir Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang dari awal dan akhir, Alfa dan Omega. Lalu di dalam jalan Yesus mati dan bangkit di antara awal dan Omega ini, menebus dosa kita. Kita Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus sering mengatakan Kristus Yesus. Dari akhir ke awal, kita harus berpikir dari akhir hidup kita ke kehidupan sekarang. Kita contohkan umur kita masing-masing Bapak Ibu, kita tambahkan umur kita dari Bapak Ibu 90 tahun atau 100 tahun. Berpikir saya 2057 ke sekarang, sehingga kita isi dari akhir ke awal kita sedang berjalan ini pada tanggal 17 Agustus ini, besok 18, sehingga kita tidak lalai, tidak ada meluangkan waktu untuk tidak mengisi hal-hal yang baik, selalu berisi berbobot isi kehidupan kita ini. Jadi kita sebagai orang merantau Bapak Ibu di sini, mari kita tunjukkan hidup kita ini, hormatilah semua lembaga, hormatilah semua orang, hormatilah semua lembaga termasuk negara kita. Hormatilah satu, hormatilah dan tunduklah kepada pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang berkuasa dan berwibawa. Karena pemerintah itu berpandang tangan Tuhan, wakil Tuhan, tidak dipahami oleh Paulus, untuk menghukum orang yang benar dan orang yang jahat. Orang yang jahat di penjara, orang yang benar terus berjuang mengisi kemerdekaan negara itu. Kita bagaimana? Dari malam pada tidak bisa. Kita besok memperingati kemerdekaan malam kemerdekaan, mari kita nyanyikan sebuah lagu untuk mengkritik para koruptor, supaya kemerdekaan kita ini beroleh sukacita. Akhirnya merusak. Kita ibaratnya air bersih, sudah merdeka. Tidak air bersih. Kalau air kotor lagi, air bersih jadi keruh. Makanya tikus-tikus berdasi katanya, ataupun koruptor yang merusak sendiri-sendiri. Narkoba kemarin yang di Medan, luas sekali Bapak. Dilarang narkoba, ada fakta. Langsung turun tangan dua-dua, Panglima dan Kapolda. Karena di lingkaran narkoba itu banyak jaringan yang bisa menyusup. Luar biasa. Bagaimana kita Bapak Ibu? Kita ada sini tidak ada narkoba. Tapi ada orang ke sana lagi, ke Jakarta, ke Bandung, ke Lampung. Kita gini-gini itu bagaimana? Menjaga, mengisi hati jiwa karena menjadi jiwa merdeka yang terpilih yang bisa mengontrol, mengendalikan. Sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban dengan diri, bukan roh ketakutan. Mari kita semuanya Bapak Ibu, jiwa merdeka. Nanti kita baca ini baru pertama kali perjalanan, tidak begitu sempurna. Tapi kita mencoba melihat obat sejarah ketika sakral menaikkan bendera itu Bapak Ibu. Setiap mereka itu banyak yang berjatuhan pahlawan kita. Rakyat yang berdarah-darah, naik lagi. Kita merinding.
berjuang melawan penjajah sampai ada yang mengkhianati kita. Bayangkan, sudah berjuang tapi ada penyusup. Baik itu kalau kita yang mati dalam pengkhianatan, termasuk di sini mengadakan kasih tahu tentang waktu lewat orang tahu dan banyak. Jadi berdarah-darah setiap benda itu. Mereka lain yang melihat kita tradisi kan ini bukan tradisi iman, tapi tradisi bagian kemerdekaan. Kalau semua warga negeri 3.616 gereja-gereja merayakan seperti ini, KBB semakin terberkati Bapak. Dunia ini sendiri KBB betul-betul memasukkan roda sejarah bangsa berdarah-darah. Orang mata juga berjuang, dia masak semua. Jadi memang tidak ada berdarah-darah sesuatu. Ibu-ibu kehilangan suaminya, anak-anaknya, ayahnya berjuang. Kita tak perlu kita, kita berjuang lawan mati kita, terus susu kita, bola. Tak boleh ada susah, tak perlu kita. Sudah itu satu masalah seperti itu. Orang bercerita, kan seorang kita dulu tahu. Saya setiap minggu merayakan hari kebangsaan hari ketiga. Merayakan selalu itu. Mari kita sebagai pemantau, kita orang terhormat, punya marwah, jiwa berdiri, jiwa berbangun, jiwa merdeka. Lalu kita baca dengan komandan pacara sesuatu. Apabila baca sebuah hasil membawa ajudan punya utama, jadi kita masuk supaya kita tularkan lagi. Asal merdeka kepada kita. Kita hadir konferensi RBP tentang kemerdekaan. Al-Maksud kita dari kemerdekaan negara kita. Untuk berjalan negara keadilan dan kesejahteraan. Nggak ada negara kok bengkok-bengkok oke. Makanya ini. Mudah-mudahan berani meluruskan yang lurus itu. Yang bengkok ya diluruskan. Mengenai kita sudah mengalami kejadian tidak adilan, itu tidak benar. Kita berdoa. Gereja bertanggung jawab berdoa, menyuarakan suara yang benar. Itu proses kita yang dicoba dihalangi oleh pihak DPR, proses perangkat distrik menuju pastoral mengingatkan mengenai psikologi itu di Kanigi yang kena kekerasan oleh petugas DPR dihambat. Bulan lagi mah ada di titik dari boras seperti itu dikawal. Karena usaha lingkungan ketika menyuarakan surat kenabian sudah 40 tahun selama ini diambil di kuras, tapi tidak sejahtera. Bahkan terjadi longsor-longsor kota-kota tidak sebanding. Tutup DPR. Jadi kita berdarah keadilan. Tidak berdarah ini melawan kekuasaan. Jadi kekuasaan beribawah lah bahkan itu. Emosi kita sudah komunikasi dengan Menteri Pertahanan, ke Presiden, ke pemerintah, ke Polda, ke Pangdam, ke Polresnya, bagaimana supaya ini damai yang ditutup. Masih ada kota yang lain dicari putar sana, malah di batas. Mari kita semua berdoa. Mari kita berbicara. Nanti ada snack, ada berdiskusi bersama-sama. Ini kita akan bicarakan kabar baik ini bahwa kita adalah orang mereka, mengingat salib ini adalah simbol kemerdekaan. Semuanya telah tuntas, tidak dimerdekakan. Makanya salib orang Protestan Yesus tidak ada lagi di salib ini. Sudah besoklah. Artinya sudah bebas Tuhan Yesus. Nggak bebas Tuhan Yesus. Langsung kita bisa melihat syukur. Rasa problem di sini kita rasa. Nanti syukur kita. Berdoa. Mari kita merdeka dalam Tuhan Yesus. Merdeka dalam negara kita isi kemerdekaan dengan hal-hal baik, dengan jiwa-jiwa terpilih dan merdeka. Amin. Terima kasih Bapak hari ini kami merdeka oleh karena imankan kepada Engkau, karena Engkau telah sungguh-sungguh memerdekakan kami dari Tuhan Yesus
ketika engkau menjadi manusia, Allah menjadi manusia, menderita sengsara di dalam perjalanan dosa warisan dari Adam dan Hawa. Engkau yang tidak mengenal dosa menjadi manusia berdosa, mati, dikuburkan dan bangkit dari kematian. Kami pun merasakan kemerdekaan Tuhan. Kami tidak takut lagi untuk mati pada waktunya. Kami tidak lagi putus asa mengalami banyak perjuangan. Kami tidak lagi jiwa-jiwa yang bersusun, jiwa-jiwa yang lemah. Tapi jiwa-jiwa terbangun, jiwa-jiwa yang sadar, jiwa-jiwa terpilih dan merdeka. Tuhan berkati seluruh rakyat yang merayakan kemerdekaan dimanapun mereka berada. Sembari memerintahkan Tuhan, merenungkan betapa keadilan dan kebenaran dan kesejahteraan sangat penting mereka kerjakan, karena kami memberikan kedaulatan bagi mereka melalui hak suara pemilihan kepala daerah. Tuhan berkati Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajarannya sampai ke tingkat RT RW, agar semua yang berjalan di dalam jiwa yang terbangun, jiwa yang merdeka, jiwa yang bisa mengendalikan dosa dan kejahatan, tidak ada segala korupsi. Bapak di surga sudah kami akan lanjutkan upacara bendera yang sudah lanjut. Berkati Tuhan berjalan dengan hikmat, penuh wibawa, dan mengingat-ingat betapa perjuangan para pahlawan kami, para ibu-ibu yang kehilangan suaminya, para ibu-ibu yang kehilangan anaknya, para anak-anak kehilangan ayahnya. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami tonggak sejarah itu kembali atas nama Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Terima kasih Bapak. Semuanya kami serahkan aktivitas kami dalam tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan menyerahkan persembahan doa dulu. Thank you.
Sebagai daripada karena itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukan hanya kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.